Ya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami adalah kehadiran yang menjanjikan dan kehadiran yang pasti. Sepasti Immanuel yang hadir di tengah-tengah umat-Mu, yang memberikan kelegaan dan memberikan jawaban bagi setiap pergumulan yang ada. Kehadiran itulah yang kami yakini dan karenanya kami memohon supaya Engkau berkenan memimpin kami di dalam menit-menit mendatang ini saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, teduhkanlah suara-suara di sekitar kami, supaya hanya suara firman Tuhan yang kami dengar dan kami simpan. Suara yang meneguhkan, suara yang menegur, suara yang menyejukkan, suara yang membimbing, suara yang menasihati, suara yang menolong kami. Engkau memakai hamba-Mu menjadi alat di dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk kembali bangkit berdiri, dan pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Diberkatilah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ungkapan God is faithful, atau di dalam bahasa Indonesianya Allah adalah setia, Allah itu setia, adalah pernyataan yang mengungkapkan keyakinan akan keandalan, kepercayaan, dan konsistensi Allah itu sendiri. Manakala seseorang berkata Allah itu setia, artinya dia sedang percaya atau dia sedang menguatkan orang lain untuk percaya kepada keandalan dan konsistensi dari Allah. Apa sebetulnya makna dari
frasa Allah itu setia. Kata setia kadang tercampur dengan atau tidak begitu nyata, karena kata setia seringkali tumpang tindih dengan kata kasih. Memang di dalam kasih ada kesetiaan. Akan tetapi kesetiaan itu sendiri memiliki beberapa aspek kunci yang karenanya kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Setidaknya ada 4. Yang pertama, kata Allah itu setia artinya bahwa Allah itu dapat diandalkan. Hal ini berkaitan erat dengan di dalam bahasa Inggris reliability. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Allah dapat diandalkan untuk memenuhi janji-janjinya dan untuk tetap konsisten di dalam sifat-sifatnya. Dan hal ini mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan tidak berubah, yang karenanya Dia dapat diandalkan dalam segala situasi. Aspek lain bukan hanya sekedar reliability, tetapi aspek lain adalah aspek yang seringkali disebut trustworthy, yaitu dapat dipercaya. Allah itu setia, memiliki gagasan bahwa seseorang dapat percaya kepada kebaikan, kebijaksanaan, dan kebajikan Allah, dan ini menyiratkan rasa yakin bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan kodrat ilahinya. Apapun bisa kita hadapi, apapun boleh datang di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita berkata Allah itu setia, maka kita yakin bahwa hal yang terburuk sekalipun dapat datang di dalam kehidupan orang percaya. Namun kita tetap yakin bahwa yang terbaiklah yang Tuhan sedang kirimkan kepada kita, karena Dia dapat dipercaya. Aspek berikutnya adalah aspek konsistensi. Kesetiaan Allah sering dikaitkan dengan kasih dan anugerahnya yang abadi, yang menunjukkan bahwa kasih Allah tidak tergoyahkan dan kasih karunia-Nya terus tersedia bagi mereka yang mencarinya, apapun yang sedang dihadapi. Allah begitu konsisten dengan janjinya. Lalu juga Allah itu setia mengandung aspek penggenapan janji. Jadi Allah itu setia artinya Allah akan menggenapi janjinya. Anda tidak usah klaim ini, klaim itu, klaim sana, klaim sini di dalam doa. Karena Allah itu konsisten terhadap penggenapan janjinya. Kalau itu tidak diberikan, berarti memang Dia tidak pernah menjanjikan. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali menyatakan, bukankah Engkau berjanji ya Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah berjanji hal itu. Yang seringkali terjadi adalah orang percaya klaim di dalam doanya, klaim sana, klaim sini. Saya yakin orang GKI tidak pernah. Kalaupun ada, silakan bertobat hari ini. Doa yang seolah-olah menuntut Allah melakukan apa yang kita mau, dan seolah-olah Allah adalah Allah yang tidak setia. Jadi frasa Allah itu setia di dalamnya mengandung janji atau mengandung makna bahwa janjinya pasti digenapi. Kalau belum tiba, tunggu saja. Karena penggenapan janjinya tidak ada jaminan 10 menit, 2 hari, 10 hari, 10 tahun.
Yang jelas pada saat Allah berjanji, disitulah Allah menepati. Karena Allah itu setia. Dan kesetiaan Allah ini adalah salah satu karakteristik yang sangat penting dari sifat ilahi yang ditemukan di dalam Alkitab. Dan dengan memahami kesetiaan Allah yang mencakup aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, maka kita akan bisa terbantu di dalam menjalani kehidupan ini, dan kita akan ditolong untuk memahami kesetiaan Allah secara lebih dalam dan lebih indah lagi. Manakala kita belajar tentang kesetiaan Allah, maka kita bisa membagi setidaknya ke dalam 3 bagian penting. Yang pertama adalah kesetiaan Allah dan umat manusia. Dan secara lebih spesifik lagi, kesetiaan Allah dan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah lebih spesifik lagi, kesetiaan Allah dan kita. Jadi kesetiaan Allah bukan sesuatu yang nun jauh di sana, tetapi kesetiaan Allah secara langsung berkenaan dan berkaitan dengan kita yang hidup di masa kini, yang menjalani kehidupan sehari-hari, karena Dia adalah Immanuel. Kata Immanuel berasal dari dua suku kata Immanu dan El. Immanu artinya Allah yang dekat. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris muncul kata immanent. Allah itu transcendence, tetapi Allah itu juga immanent. Yang berarti Allah itu jauh nun jauh di sana, tetapi Allah itu juga Allah yang dekat dengan kita. Pengajaran manakah yang bisa mengajarkan hal seperti itu kecuali di dalam kekristenan dan kecuali Alkitab? Pada waktu TVRI belum mendapatkan saingan yang sepadan di masa lalu, saya termasuk, walaupun sudah ke gereja, tetapi saya hobi mempelajari yang disebut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang pada waktu itu sering ditampilkan di TVRI, mimbar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka terlihat seperti orang yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi sebetulnya tidak terlalu dekat. Karena di dalam doa mereka atau di dalam program yang dijalankan, kalimatnya adalah, mari kita memulai acara pada malam hari ini dengan meningkatkan rasa eling kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka baru sampai kepada taraf eling, yang artinya ingat. Sedangkan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, firman Tuhan jelas berkata bahwa Dia berdiam di dalam kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dari situlah kita perlu belajar apa makna kesetiaan Allah di dalam kaitannya dengan umat manusia. Alkitab penuh dengan bukti kesetiaan Allah kepada umatnya. Kisah-kisah di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, menunjukkan bagaimana Allah memenuhi janjinya dan tetap setia di dalam segala keadaan. Salah satu gambaran yang sangat penting dan sangat indah yang menyoroti kesetiaan Allah adalah di dalam tatanan alam semesta. Setelah Allah menghancurkan bumi dengan air bah di dalam Kejadian pasal yang ke-6, 7,
pasal ke-6 dan pasal 7. Maka Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, dan Allah berjanji bahwa Allah tidak akan pernah melakukan hal yang seperti ini lagi. Dalam artian Allah tidak akan pernah menghukum umat manusia dengan air bah yang melenyapkan seluruh umat manusia. Bukti abadinya selain dengan adanya pelangi adalah bahwa ia akan menepati janji ini ditemukan di dalam adanya musim panas dan musim dingin yang tidak henti-hentinya. Dingin dan panas, siang dan malam silih berganti, kecuali di Alaska. Bukankah itu hal yang indah? Coba Tuhan Allah tidak konsisten. 1 bulan saja. Coba Allah tidak konsisten. Ada malam, ada siang. Coba Allah tidak konsisten. 1 minggu saja. Yeremia 31 ayat 35 menyatakan bahwa Allah telah menetapkan matahari bersinar pada siang hari dan bulan dan bintang-bintang pada malam hari. Dan fenomena alam seperti ini adalah pengingat yang nyata akan janji-janji Allah. Betapa setianya Tuhan itu bagi umatnya. Sampai dulu pada zaman sekolah minggu pernah diajarkan lagu yang sangat indah yang sekarang sudah jarang dinyanyikan. Karena lagunya sekarang more, 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 I want more, more, more. Lagu zaman sekolah minggu dulu bagus sekali. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Mungkin karena tidak ada lagu seperti itulah orang Kristen sekarang gampang goyah manakala menantikan janji-janji Tuhan. Karena hanya more, 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 I want more, more, more. Mengingat kembali perjalanan bangsa Israel dengan Allah lebih dalam lagi akan memberikan bukti konkret mengenai kesetiaannya bagi kita. Meskipun manusia seringkali tidak setia, Allah tetap setia di dalam menyelamatkan dan membimbing umatnya. Dan itu yang membuat kita bersukacita di masa-masa Natal, khususnya merayakan Advent yang pertama ini. Karena mengingat Allah itu begitu setia. Lalu bagaimana dengan kesetiaan Allah dan Yesus Kristus? Janji-janji Allah kepada umatnya menjadi bukti kesetiaannya. Bahkan janji akan datangnya Mesias, janji pemulihan dan pengampunan, serta janji kehidupan kekal menunjukkan kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan. Janji akan lahirnya Yesus Kristus sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Mika pasal 5 ayat 1. Bahkan Kejadian pasal 3 sudah menubuatkan akan datangnya Kristus yang akan menjadi penyelamat bagi umatnya. Dan itu digenapi ketika Yesus Kristus lahir di kandang yang hina. Dan bukan itu saja, kalau kita tarik ke belakang secara runut, maka janji akan hadirnya Sang Mesias Juru Selamat itu dimulai dengan janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Abraham, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari tempat tinggalmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Janji Allah. Dan janji itu diakhiri oleh kalimat, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh siapa? Oleh Abraham. Mari kita cek.
Abraham mati, semua kaum di muka bumi belum mendapat berkat. Apakah Allah konsisten? Tunggu dulu. Kisah Abraham tidak berhenti sampai di situ, sampai pada matinya Abraham. Abraham dan Sarah diberkati dengan seorang anak yang bernama Ishak. Apakah janji olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat sudah digenapi pada zaman Ishak? Belum. Bahkan kisah Ishak tidak terlalu panjang kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Ishak dan Ribka diberkati dengan anak Esau dan Yakub. Dan Yakub mendapatkan hak kesulungan, singkat ceritanya begitu. Apakah melalui Yakub semua kaum di muka bumi mendapat berkat? Belum. Justru Yakub istrinya 2. Gundiknya 2. Lalu apa berkat apa yang kita dapatkan? Lalu kita gampang saja menuduh Allah. Allah tidak setia, tidak konsisten kepada janjinya. Apa iya? Tunggu dulu. Yakub namanya diganti menjadi Israel. Itu sebabnya kalau ribut-ribut hari ini di sana, itu karena lupa akar sejarah. Israel penjajah, mana dalilnya? Yang terjadi adalah perebutan tanah dan saling menuduh. Lalu kemudian kita membaca dari Yakub, dari Israel, muncul 12 suku Israel. Bahkan Israel adalah bangsa yang tidak setia. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kenajisan. Lalu di mana konsistensinya Tuhan? Karena Israel yang mengaku bahwa Abraham adalah bapaknya, ternyata juga tidak menjadikan janji Tuhan bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat itu genap. Kemudian dari Israel keturunannya muncullah Daud. Daud pun juga tidak setia. Janji Abraham belum genap. Dari Daud muncul Salomo. Yang awalnya setia. Tetapi ternyata tidak setia juga. Mana janji Tuhan? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian muncullah silsilah di dalam Injil Matius. Ada nama Daud di situ, ada nama keturunannya, dan puji Tuhan kita mendapatkan nama Yesus Kristus yang lahir dari Maria. Yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan sudah mendapat berkat. Yang karenanya kita ada beribadah di gereja ini hari ini. Juga oleh karena Yesus Kristus. Dan kita mendapatkan berkat. Penggenapan konsistensi janji Tuhan kepada Abraham. Yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Kristus adalah gambaran yang sempurna dari kesetiaan dan kebenaran Allah.
Pengorbanannya di salib adalah manifestasi tertinggi dari kasih dan kesetiaannya kepada umat manusia. Bahkan Yesus berjanji untuk menyertai murid-muridnya selamanya dan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan pembimbing. Lalu apakah hanya cukup sampai di situ? Kesetiaan Allah yang dinyatakan kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Apakah kisah itu berakhir di situ? Tentunya tidak. Ada saudara dan saya yang adalah anak-anak kekasih Allah, yang merupakan keturunan Abraham secara spiritual, yang melanjutkan penggenapan janji Allah. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sebabnya aspek yang ketiga yang kita pelajari adalah bagaimana kesetiaan Allah itu berkaitan dengan kita dan bersangkut paut secara nyata dalam hidup sehari-hari. Anda dan saya adalah penerus dan penggenap janji-janji Allah pada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sebabnya kesetiaan Allah yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari, memanggil kita hari ini untuk kita pun juga berlaku setia kepada Tuhan dan setia di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab dengan berlaku setia, maka kita sedang melanjutkan janjinya, konsisten dengan janji yang Allah berikan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah justru karena kita, maka orang lain akan mempertanyakan konsistensi dari kesetiaan Allah? Karena kesetiaannya hanya sampai pada kita dan tidak mengalir kepada orang lain. Bayangkan sebuah rumah yang terletak di pinggiran sebuah desa kecil. Di halaman depan rumah tersebut terdapat sebuah pelita tua yang telah menerangi rumah itu selama bertahun-tahun. Pelita itu telah melewati berbagai cuaca, badai, dan malam yang panjang. Namun pelita itu tetap menyala tanpa padam. Setiap malam ketika gelap mulai menyelimuti desa, pelita itu menyala dengan cahaya yang lembut. Cahayanya tidak hanya menerangi halaman rumah, tetapi juga memberikan kehangatan dan rasa aman bagi setiap orang yang melihatnya. Warga desa tahu bahwa setiap kali mereka melihat cahaya pelita itu, mereka tahu bahwa rumah itu aman dan hangat. Dalam hal ini pelita itu menjadi ilustrasi yang nyata bagi kasih setia Allah. Cahayanya yang tak pernah padam mencerminkan kesetiaannya yang abadi dan kehadirannya yang konsisten dalam hidup kita. Pelita itu juga mewakili janji Allah yang selalu menyinari kehidupan kita, bahkan ketika malam kelam dunia ini meliputi kita. Ketika badai hidup datang, ketika cobaan dan kesulitan menghadang, kesetiaan Allah bagaikan cahaya pelita yang terus menyala. Kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, tetapi cahayanya tetap membimbing dan memberikan kepastian bahwa kita tidak pernah sendirian. Seperti pelita yang tidak pernah padam, kesetiaan Allah adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan keamanan dalam perjalanan hidup ini. Setiap kali kita melihat pelita itu, kita diingatkan akan kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan. Pelita itu bukan hanya cahaya fisik di halaman rumah, tetapi juga lambang cahaya rohaniah
yang terus menyala di dalam hati kita, menerangi setiap langkah kita menuju kehidupan yang penuh dengan kasih dan harapan. God is faithful. Allah itu setia. Selamat memasuki Advent yang pertama. Mari kita